Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya untuk pembahasan soal CPNS pada tahun 2024 untuk soal TWK, soal HOTS, wawasan kebangsaan. Oke, karena sebentar lagi ada kabar terbaru bahwa pada tahun ini CPNS itu akan dilaksanakan pada bulan Mei ya kalau nggak salah. Oke, jadi untuk sekarang mari kita persiapkan untuk soal-soal latihannya. Nah, salah satunya ini untuk soal TWK yang berbasis HOTS. Untuk bagian pertama ya, part 1. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Dan jangan lupa dulu untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung soal yang pertama. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berorientasi pada masa depan dan mampu melihat semua kemungkinan yang dapat terjadi pada masa sekarang. Berikut ini yang merupakan salah satu unsur ideologi terbuka yang dimiliki oleh Pancasila adalah A. Dasar yang digunakan adalah keinginan perseorangan. B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. C. Isinya bisa langsung dilaksanakan tanpa ada penjelasan lebih dalam. D. Merupakan hasil kombinasi dengan kebudayaan lain. E. Bersumber dari budaya dan nilai kehidupan suatu daerah atau kelompok mayoritas. Oke, langsung ke jawabannya ya. Oke, jawabannya yang paling betul adalah B. Jadi suatu ideologi dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka jika memenuhi unsur-unsur berikut, yaitu A. Nilai dan cita-cita harus berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. B. Dasar pelaksanaan ketatanegaraan, yaitu berdasarkan musyawarah mufakat dan bukan dari suatu kelompok saja. C. Isinya tidak dapat langsung dioperasionalkan karena harus melalui penjabaran yang mendalam. Nah, dari penjelasan ini, unsur-unsur berikut ini yang paling tepat itu adalah jawabannya yang B. Nilai dan cita-cita yang ada berasal dari pribadi bangsa itu sendiri. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, organisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Paradigma pembangunan nasional, C. Moral pembangunan, D. Cita-cita dan tujuan nasional, E. Pengalaman Pancasila. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C ya. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasinya. Nah, ini merupakan fungsi dari Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi, jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Oke, pertanyaan berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan contoh pengalaman Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah titik-titik. Oke. Yang bukan ya, berarti A. Pembangunan harus bersifat pragmatis. B. Pembangunan harus menghormati HAM. C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis. D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Oke, jawaban yang paling betul adalah A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dapat diuraikan sehingga hasil pembangunannya sesuai dengan Pancasila, antara lain ini ya, yang termasuknya pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Nah, kemudian pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Pembangunan harus menghormati HAM. Kemudian ini pembangunan dilaksanakan secara demokratis dan pembangunan diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial. Nah, yang tidak termasuk itu jawabannya yang A ya, yang harus bersifat pragmatis, tapi di sini tidak boleh bersifat pragmatis. Oke, jadi tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis yang ada. Oke, jawabannya yang A ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1. Modal pembangunan. 2. Satu-satunya asas bagi kehidupan bangsa Indonesia. 3. Pendorong terciptanya pembangunan di skala sektor. 4. Berasal dari rakyat Indonesia dan negara serumpun yang lain. 5. Pandangan hidup bangsa sebelum bangsa Indonesia. 6. Cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi sebenarnya kita lebih cepat untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Tapi saya di sini bacanya dari atas dulu ya. Tapi untuk teman-teman nanti pada saat tes, usahakan baca soal terlebih dahulu ketika ada bentuk soal seperti ini ya. Oke, ini soalnya dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke, ini ada nomornya ya. Oke, yang paling tepat itu adalah jawabannya yang E. Oke, di sini dijelaskan bahwa fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah jiwa bangsa Indonesia, jiwa kepribadian bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur bangsa, pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia, satu-satunya asas kehidupan bangsa Indonesia, dan modal pembangunan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E1 dan 6, modal pembangunan dan cita-cita dan tujuan seluruh bangsa Indonesia. Yang lainnya kurang tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya, A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD 1945. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Atau E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Ya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif, yang artinya menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Oke. Pertanyaan selanjutnya, pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima, sebagai paradigma pembangunan adalah titik-titik. A. Menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis. B. Pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara. C. Upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran dan keberadilan bagi rakyat Indonesia. D. Peningkatan harkat dan martabat serta kewajiban asasi warga negara dan penghapusan ketidakadilan. E. Pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia. Oke, jawaban yang paling tepat untuk pengamalan sila kelima dalam paradigma pembangunan yaitu jawabannya yang C ya. Pengamalan Pancasila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oke, jawaban yang paling tepat yang C ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan sila ke titik-titik ya. Oke, ada 1, 2, 3 atau 4 atau 5 ya. Di sini kita langsung ke jawabannya ya. Jawaban yang paling tepat itu yang E. Karena di sini untuk sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki 12 butir inti dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, mengembangkan sikap
perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Bersikap adil di antara sesama tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 6. Menjauhi sikap pemerasan pada orang lain. 7. Tidak bersifat boros. Oke, 8. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Oke, 9. Tidak bersifat gaya hidup mewah. Oke, yang ini ya, berarti butir yang ke-9. Yang 10. Bekerja keras. Yang 11. Menghargai karya orang lain. Dan terakhir 12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Berarti di sini tidak bermewah-mewahan ini termasuk ke dalam butir inti dalam pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari untuk sila kelima. Butir yang ke-9 ya, tidak bersifat gaya hidup mewah. Oke, untuk pembahasan soal TWK HOTS bagian pertama, saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal TWK HOTS untuk bagian kedua. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe agar tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.